habibana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat selalu tercurahkan atas keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika Nabi sudah tidak memiliki ruang gerak dakwah di Makkah, beliau mencoba untuk menyampaikan dakwahnya di kota Taif atau yang sekarang disebut dengan kota Madinah, dengan harapan mendapatkan para pengikut. Tapi ternyata kenyataan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Di sana beliau tidak disambut dengan ramah, melainkan dilempari dengan bebatuan oleh para pengikut. Beliau dilempari bebatuan oleh para pemuda Taif dan para penduduk masyarakat Taif, sampai bentuk beliau berdarah. Seketika itu malaikat Jibril datang dan berkata, "Wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan hari ini akan dikabulkan oleh Allah. Apa engkau inginkan hari ini akan aku angkat gunung lalu aku tumpahkan pada kaum Taif?" Nabi menjawab dengan rendah hati, mendoakan, "Hai Jibril, saya hanya meminta Allah memberikan petunjuk kepada kaumku, karena sebenarnya mereka masih bodoh dan belum mengerti." Hadirin yang berbahagia, setiap pekerjaan yang kita jalankan akan selalu membekas di dalam jiwa dan mempengaruhi perbuatan kita semuanya, baik buruk yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Bagi yang sering melaksanakan kebaikan akan memiliki jiwa yang kuat sehingga tidak gampang menyerah terhadap hawa nafsu. Selain itu juga enggan untuk melaksanakan kejahatan. Misalnya ketika kita sudah memakai pakaian yang bersih, pakaian yang putih, maka kita akan menghindari untuk berada di tempat-tempat yang kotor yang akan mengotori pakaian kita. Sebaliknya, bagi kita yang sering melakukan hal-hal kebaikan, maka kita akan menjauhi hal-hal keburukan. Dan juga orang yang sering melakukan kejahatan, pasti jiwanya akan rapuh dan lemah dan selalu mempertuhankan hawa nafsunya. Tidak kuat berbuat kebaikan, perilakunya selalu merugikan dirinya sendiri, rumah tangga dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Yang artinya bahkan mereka tertutup oleh apa yang mereka perbuat. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maksud ayat di atas adalah dosa yang kita lakukan, kita kerjakan, dapat menghilangkan cahaya hati, sehingga hati kita menjadi gelap, tidak bisa membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Bahkan pertimbangan akal pun akan mulai tidak stabil. Sesuatu yang baik dianggap jelek, dan sesuatu yang jelek dianggap baik olehnya. Lebih menyukai perzinaan daripada menikah, lebih suka nongkrong mengobrolkan orang lain daripada di masjid mendengarkan ceramah. Begitulah seseorang yang kehilangan cahaya di hatinya. Seseorang yang cenderung terhadap perbuatan dosa akan lebih sering melakukan kemaksiatan dan menjauhi hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah ayat yang sebelumnya, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14, ditafsir oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Sesungguhnya orang mukmin ketika berbuat dosa, maka akan muncul titik noda hitam di dalam hatinya. Kemudian apabila bertaubat dan meminta ampun,
serta tidak mengulanginya, maka hatinya akan bersih kembali. Jika dosa tersebut diulangi lagi, maka noda hitam itu akan bertambah pula sampai menutup hatinya. Itulah noda yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimanapun usaha kita dalam membentengi diri dari dosa, suatu saat pasti akan runtuh, karena seorang mukmin atau seorang umat muslim pasti ada masanya di mana imannya berada di atas dan juga berada di bawah. Imannya lagi sedang baik atau sedang kufur atau tidak baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap keturunan Nabi Adam itu sering berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah segera bertaubat. Jika kita berbuat salah tetapi tidak mau mengakui, itu berarti kita berbuat dosa dua kali. Sebagai umat Islam, kita dilarang untuk mempertahankan kesalahan, sebab itu adalah perbuatan syaitan. Jangan sampai kita marah, bahkan kalau bisa kita berterima kasih. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat salah kemudian menyadari kesalahannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yuhibbul muhsinina walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang ketika berbuat kesalahan atau berbuat aniaya terhadap dirinya, kemudian mengingat Allah dan memohon ampun atas dosanya. Quran Surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Agar kita tidak termasuk golongan orang yang sombong, mari kita terima segala kebenaran, jangan pernah pilih-pilih. Sebaliknya, semua kesalahan harus kita sadari, harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai mempertahankan kesalahan karena fanatik golongan, karena kepentingan duniawi atau kepentingan pribadi. Dan semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minin. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama abad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بالصلاة ونهيكم قديما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجبوا الله إلى بناعكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
وأعطي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أكيد الصلاة.